Di suatu jalanan Jakarta, pada akhir Agustus tahun 2025, ribuan anak bangsa mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, bahkan cita-cita dan impian masa depan yang terkumpul di trotoar-trotoar ibu kota berkumpul dalam satu gelombang protes besar yang fenomenal, menyalakan harapan dan amarah yang selama ini terpendam dalam satu scream yang syahdu, sekaligus mengguncang. Kita menolak tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR. Kami menuntut transparansi, reformasi, keadilan. Apa yang dimulai sebagai unjuk rasa spontan, sebagai respons terhadap ketimpangan pendapatan dan trust-tristnya, gaji parlemen perlahan berkembang menjadi sebuah platform politik yang terstruktur dan menyatu. 17+8. Tuntutan rakyat. Desakan rakyat yang melalangitkan 25 titik cahaya tuntutan. Terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam 1 minggu. Dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus diwujudkan dalam 1 tahun penuh. Sebagai cermin harapan terhadap masa depan yang lebih adil dan demokratis, kita masuk ke detail 17 tuntutan jangka pendek yang secara tegas menyatakan bentuk tim investigasi independen untuk Afan Kurniawan dan semua korban kekerasan aparat. Tarik Tiani dari pengamanan sipil. Bebaskan semua demonstran yang ditahan. Hentikan kekerasan polisi. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, ojek daring. Hentikan PHK massal. Mulai dialog dengan serikat buruh. Seluruhnya diberi batas waktu. Pemenuhan hanya dalam 1 minggu, yaitu sebelum 5 September tahun 2025. Ini bukan hanya sekedar teks di poster, tetapi alma mater harapan yang diuji oleh waktu dan tindakan nyata dari pemerintah. Ada doa yang tertuang dalam format birokrasi. Tuntutan yang begitu konkret, sistematis, dan humanis, seperti stop kriminalisasi demonstran, adili pelaku kekerasan, lindungi hak hidup rakyat kecil yang di Padang tak kenal keadilan. Tuntutan ini bukan hanya statistik, tetapi epitaf aspirasi. Generasi yang merasa suaranya menguap di tengah gegap gempita kekuasaan. Setelah jeda, kita beralih ke 8 tuntutan jangka panjang cetak biru. Reformasi struktural yang ditargetkan selesai dalam 1 tahun ke depan. Hingga 31 Agustus tahun 2026, 8 tonggak. Bersihkan dan reformasi besar-besaran DPR. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif. Buat pajak yang lebih adil. Sahkan undang-undang perampasan aset koruptor, dorong demokrasi melalui memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, reformasi Polri agar lebih profesional dan humanis, kembalikan Tiani ke barak, tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan. Ini bukan sekedar impian, ini adalah tuntutan sistemik agar fondasi negara tidak rapuh karena korupsi dan ketidakadilan. Menjelang akhir periode 1 minggu itu, pemerintah dan DPR merilis beberapa langkah respons dalam bentuk resolusi 6 poin yang diumumkan pada 5 September tahun 2025. Tunjangan, perumahan DPR dibekukan, perjalanan dinas luar negeri di stop kecuali acara resmi, pemangkasan tunjangan listrik, pulsa, komunikasi, transportasi, dukungan finansial partai untuk anggota DPR ditangguhkan. Pengusutan bersama etika DPR dan Parpol, dan komitmen memperluas transparansi, serta partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan semacam lampu hijau kecil di ujung lorong gelap reformasi. Meski jauh dari lengkap, langkah ini adalah penerjemahan minimal dari tuntutan rakyat. Namun, kelegaan ini masih diiringi skeptisisme. Banyak yang bertanya, apakah ini sekadar meredam gelombang protes? Atau tanda awal reformasi sesungguhnya? Demonstrasi ini bukan sekadar aksi massa, ini adalah potret kemarahan yang mencintai, krisis yang mencinta, dan harapan yang terus menyala meski jasadnya mulai letih. Afan Kurniawan bukan hanya nama dia, simbol penderitaan yang mencuat di tengah ketidakpedulian institusi. Dan 17+8 adalah bukan hanya tagline viral di Instagram dan TikTok, ini adalah blueprint demokrasi rakyat yang telah lama terpendam, tiba-tiba diwujudkan dalam nuansa heroik, dalam simbol haro green dan brave pink, yang membalut aspirasi generasi baru yang menolak diam dan menuntut adil.
Dan disinilah kita, di akhir perjalanan ingatan, bersama, berdiri di antara puing-puing sejarah yang sedang tertulis hari ini. Demonstrasi ini ujian nyata bagi cita demokrasi kita. Bahwasanya suara rakyat bisa menyalakan gema perubahan, tetapi juga apakah negara ini sanggup menerima dan mewujudkannya. 17 tambah 8 bukan angka. Ini janji bangsa yang ditulis dengan tinta darah, jerit harapan, dan langkah kaki yang tak kenal menyerah. Saat kita menutup layar ini, biarlah getaran suara itu tetap hidup, terngiang, menjadi litani yang tak pernah lekang. Bahwa demokrasi sejati bukan milik elit, tapi milik mereka yang berani bersuara, berani berubah, dan berani mewujudkan Indonesia yang adil dan manusiawi.